Jadi dua pertemuan sebelumnya Anda sudah diberi paparan untuk materi tentang virtualisasi, jenis-jenis virtualisasi. Ada virtualisasi tipe 1, ada virtualisasi tipe 2. Kemudian Anda sudah mencari contoh-contoh deployment model dan service model, kemudian sudah mengirim video presentasi juga. Nah, sebelum TS ini saya akan mendemokan bagaimana sebetulnya cara untuk membangun platform virtualisasi untuk sebagai fondasi dari cloud computing ini menggunakan aplikasi open source, menggunakan sistem operasi berbasis open source. Yang akan saya demokan hari ini, kita akan menggunakan Proxmox Virtual Environment atau biasa disingkat dengan PVE. PVE profil singkatnya, ini saya ambil dari webnya Proxmox, merupakan platform server virtualization atau platform untuk manajemen server-server virtual yang berbasis open source. Ya, dikembangkan melalui distribusi atau family dari Debian Linux, Debian Base Linux Distribution, dan dimodifikasi, dicampur dengan kernelnya dari Ubuntu LTS atau Long Term Service, karena dia ini berperan sebagai hypervisor ya, jadi jarang sekali dibutuhkan untuk update di kernelnya. Perkara update dilakukannya di level OS atau di level VM-nya. Jadi karena tidak disarankan untuk sering-sering mengupdate kernel dari Debian base-nya, jadi yang dipilih adalah Debian base dikombinasikan dengan Ubuntu LTS. LTS itu singkatan dari long term service. Long term service maksudnya adalah perkembangan dari Linux itu kan cepat sekali. Misalnya tahun ini ada Ubuntu 20. Tahun depan sudah ada 22.04. 6 bulan berikutnya ada 22.08. Tahun depannya lagi ada 24. 23-nya biasanya prototipenya. Nah, kalau infrastruktur data center untuk pendukung virtualisasi seperti ini di sering-sering diupdate seperti itu. Nah, itu kurang bagus untuk ekosistem yang berjalan di atasnya, karena banyak sekali servis-servis yang harus dikorbankan ketika kita melakukan update. Kemudian PVE, kita singkat selanjutnya dengan PVE ya, Proxmox Virtual Environment, namanya terlalu panjang, kita singkat jadi PVE. PVE ini memiliki sebuah fitur seperti yang dituliskan di poin ketiga itu, mengizinkan deployment dan manajemen dari virtual machine dan container. Jadi dia mensupport dua tipe lingkungan virtual. Jadi dia ini ceritanya diinstal langsung di atas server, kemudian VM-VM yang berjalan, yang running di atas PVE ini, dia bisa bersifat KVM atau kernel based virtual machine atau VM biasa atau VM konvensional, dan container. Jadi VM yang agak-agak kekinian gitu, container. Jadi dia tidak full virtualization, tapi hanya memvirtualisasikan beberapa beberapa software atau platform yang dibutuhkan untuk sebuah mesin virtual yang baru. Kemudian yang terakhir itu profilnya Proxmox VE, di dalamnya sudah include atau sudah termasuk web management console, kemudian command line tools, kemudian menyediakan juga REST API untuk aplikasi-aplikasi pihak ketiga yang digunakan untuk meremote. Jadi PVE ini dia bisa di remote melalui 3 cara. Yang pertama melalui web,
melalui web dengan mengetikkan IP-nya, berarti dia sudah embedding dengan web server ya. Web servernya menggunakan Nginx, bukan Apache 2, bukan Java Server Page, bukan JSP, namun menggunakan Nginx. Kemudian selain bisa di remote lewat web console, dia bisa juga dioperasikan lewat command line tools. Saya sambil tunjukkan ini. Command line-nya seperti ini, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Perintahnya sama seperti Debian, ipconfig atau IP spasi A untuk menampilkan IP address, kemudian if config untuk menampilkan konfigurasi dari Ethernet. Jadi Ethernetnya agak unik ini ya. Ada ETH0. ETH0 ini ceritanya adalah Ethernet asli, Ethernet langsung yang terpasang di server, mesin servernya. Kemudian LO itu adalah loopback atau kartu jaringan untuk localhost, bentuknya virtual ini. Kemudian yang bekerja yang ini, yang VMBR 0, Virtual Machine Bridge ke 0. Jadi dia yang mendapat IP adalah VMBR 0 dengan IP dinamik itu 192.168.1.6. Karena dia tidak terhubung ke router yang sesungguhnya atau jaringan internet yang sesungguhnya, jadi bagian ETH0 di sini nilainya 0, IP-nya tidak ada. Kemudian perintahnya sama seperti perintah pada umumnya. Nah, ini sama, ada direktori etc, ada direktori home directory, ada user directory, dan direktori-direktori yang lain. Sedangkan untuk kita coba ya, cd network, kita coba masuk ke settingan network. Kok nggak ada? Network interface. Nah, ini. Sama persis dengan Debian atau Ubuntu, yang membedakan dia adalah bagian ini di bawahnya gateway, ada bridge port ETH0, bridge setup parameternya off, kemudian bridge parameternya 0. Ini jika dikoneksikan ke server beneran, server ini karena saya install di VirtualBox ya, jadi dia tidak nampak ini bridge portnya, jadi tidak nampak. Kalau kita atau saya install di server sungguhan, bridge portnya ini harus ditentukan ETH0 IP-nya berapa seperti itu. Oke, itu tadi untuk komen lainnya. Sekarang saya akan menunjukkan untuk web management console ya. Web management console mana tadi? Oh ya, presensi sudah saya buka, jangan lupa absen. Bentar, tak balas dulu. Nah, ini dia. Bentuknya seperti ini. Dia dioperasikan dengan cara meremote atau mengakses IP-nya 192.168.1.6, kemudian nomor portnya 8006. Prefiksnya adalah HTTPS. Jadi dia tidak mengizinkan koneksi melalui non HTTPS. Nah, ini sudah ada di sini. Ini VPS kita, bukan VPS, apa ya namanya? Data center, data centernya sudah ada di sini. Dalam data center kita ada 2 storage. Yang pertama adalah lokal. Yang kedua adalah lokal LVM. Bedanya kalau yang ini, yang lokal ini, mana tuh ini settingannya? Yang lokal
lokal yang atas, lokal cloud ini digunakan untuk ini, konten dengan jenis konten seperti ini. VZDump backup file, kemudian ada ISO image, kemudian container template. Jadi dia digunakan untuk menyimpan semua kebutuhan instalasi untuk VPS yang akan berjalan di dalam data center virtual kita ini. Kemudian yang satunya adalah local LVM. Dia ada disk image dan container yang sudah diinstal. Jadi dia digunakan untuk menyimpan disk image dan container. Kemudian cara membuatnya nanti nanti akan kita demokan juga bagaimana cara membuat VM, bagaimana cara membuat container. Namun nanti bisa dibuat tapi tidak bisa di running karena tidak diizinkan untuk merunning VM di dalam VM lagi. Jadi ini kita VM pangkat 3 ya. Saya akan install VirtualBox. VirtualBox-nya saya install Proxmox. Berarti kan Proxmox-nya ini sudah virtual, divirtualkan lagi. Terus VM yang jalan di dalamnya virtualnya lagi, virtual dari virtual tadi, virtual pangkat 3. Kemarin mau install di itu gagal ya. Mau install di lab servernya nggak support seperti itu. Yang support sudah dipakai oleh 2016 untuk skripsi. Ada kalau tidak salah ada 3 server. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh web management console yang tadi saya tunjukkan. Ini contoh command line-nya. Kemudian tipe virtualisasi yang didukung oleh Proxmox. Dia ini mendukung 2 tipe virtualisasi. Yang pertama jenis full virtualization menggunakan KVM, kemudian yang kedua dia mendukung kalau dulu namanya LXC. LXC itu untuk Proxmox 4 ke bawah. Sorry, 4 nggak ada. 3.4 ke bawah. Kemudian dia sudah diupdate menjadi container base LXC ini. Linux container diupdate menjadi container base untuk mengakomodasi server-server yang dijalankan dengan kontainer berbasis Docker. Mungkin Anda pernah dengar istilah itu ya, Docker container. Nah, itu kontainer yang diciptakan oleh semacam organisasi gitu, organisasi pihak ketiga, dia netral, tidak ini namanya tidak berorientasi ke Linux, ke SUSE, ke Red Hat maupun ke Windows seperti itu. Tapi dia menciptakan kontainer yang bisa running di platform apa saja, termasuk Microsoft Hyper-V. Sehingga pengembangnya Proxmox ini dia mengubah juga kompatibilitas menjadi container base dari yang sebelumnya menggunakan LXC walaupun sama-sama kontainer seperti itu. Nah, bedanya antara KVM dengan kontainer itu apa? Itu ditunjukkan di gambar ini. Kalau KVM itu layering-nya seperti itu. Yang pertama, layer paling bawah itu hardware-nya ya. Ceritanya hardware diinstal dengan operating system. Misalnya itu ada server diinstal dengan Ubuntu server. Kemudian Ubuntu servernya itu diinstal lagi dengan OS hypervisor atau tidak diinstal lagi tapi Ubuntu-nya difungsikan sebagai hypervisor atau ya Proxmox ini. Kemudian di atasnya Proxmox ini saya mau coret-coret gimana ya? Whiteboard-nya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak.
Ini yang hypervisor. Kemudian ini hypervisor juga. Nah, yang ini yang tipe KVM. Ini tipe container. Bedanya adalah kalau KVM dia menciptakan sebuah GUIS OS atau VM ya. VM kita sepakati istilahnya VM gitu aja. VM, nah di atasnya VM ini ada application 1, di sini ada application 2, di sini ada application 3. Ada aplikasi gitu ya. Berarti di sini ada 3 aplikasi yang berjalan pada 3 VM yang berbeda. Otomatis ukurannya dia akan mengikuti apa? Mengikuti ukuran dari OS-nya VM itu. Misalnya VM yang menjalankan aplikasi 1 diinstal dengan Ubuntu Server VM itu misalnya. Ukurannya adalah 700 MB. Kemudian yang ini ukurannya 1,5 GB. Yang ini ukurannya 1, atau 2,5 GB. Nah, aplikasinya ini ukurannya akan seukuran dengan VM yang diinstal pada mode KVM. Dia itu sangat scalable karena scalable maksudnya adalah sangat handal dalam satu lingkungan yang tidak dipindah-pindah. Ukurannya besar, konfigurasinya mantap gitu ya. Konfigurasinya ada networking virtual, ada CPU virtual, ada memori virtual, bahkan ada storage virtual. Seperti itu. Tapi dia kelemahannya adalah dia tidak bisa dipindah-pindah. Bedanya dengan kontainer atau LXC atau yang menggunakan Docker tadi, pokoknya yang berbasis kontainer, ini berbasis aplikasi. Jadi dia ukurannya relatif kecil. Ukuran relatif kecil, tapi tidak scalable, tidak kurang handal gitu ya, tidak sehebat KVM. Tapi keunggulannya dia bisa dipindah-pindah. Dia bisa dipindah-pindah. Misalnya ini app1 menggunakan WordPress. app2 menggunakan apa ya? OS Commerce. Suatu ketika app ini mau dipindah ke hypervisor yang lain. Kemudian yang ini mau dipindah juga ke mesin server atau hypervisor yang lain. Ini mau dipindah ke sini, yang ini mau dipindah ke sini, ini mau dipindah ke sini. Di sini dia tidak perlu menginstal istilahnya ini apa namanya, tidak perlu menginstal VM baru. Tidak perlu, dia tinggal istilahnya narik aja, tinggal pull. Kamu pernah main ke pelabuhan enggak? Di pelabuhan itu ada kontainer ya. Kontainer itu kalau memindahkan dari satu stack ke stack yang lain untuk dikirim, itu kan kontainernya tidak perlu dibongkar ya, tidak perlu dibongkar atau isinya dikeluarkan, dipindah lagi, kemudian di bagian yang lain di situ dibuat tempat lagi, itu kan tidak perlu ya. Nah seperti itulah filosofinya Linux Container atau LXC. Nah, seperti ini. Bayangannya yang lain seperti ini. Misalnya ada ini VMA, ini katakanlah ini VMA. Yang ini VMB. Yang ini VMC. VMA menggunakan
ini Nginx, web servernya Nginx, database-nya MariaDB, plugin atau aplikasi web yang dibangun menggunakan JavaScript. Kemudian VMB, web servernya menggunakan IIS, kemudian database-nya menggunakan SQL, aplikasi webnya dibangun berbasis ASP. Sedangkan VMC, web servernya menggunakan Apache, kemudian database-nya menggunakan SQL, aplikasi web dibangun menggunakan PHP. Nah, ini tiga orang ini, VMA, VMB, VMC, dia dibangun pada ekosistem yang berbeda-beda. Dibangun pada ekosistem yang berbeda-beda, masing-masing ekosistem diinstal pada sebuah kontainer A, kontainer B, dan kontainer C. Nah, suatu ketika VMA ini perlu dipindah ke server yang lain, mungkin terjadi down seperti itu, atau pindah provider, misalnya langganan di provider VPS A habis, menemukan langganan yang lebih murah gitu, mau dipindah ekosistemnya, dia tinggal mengupload ini, mengkonversi kontainer ini menjadi yang namanya ini Docker tadi. Dockernya diupload ke repository manapun, bisa ke GitHub, bisa ke Docker repository, bisa ke repository seperti Bitnami, yang sering download XAMPP familiar ya dengan Bitnami. Kemudian setelah di-upload, kontainer tersebut bisa ditarik ke server yang baru atau ke VPS yang baru tanpa harus menginstal dari awal. Apakah KVM tidak seperti itu? KVM juga bisa seperti itu, tapi sebelumnya harus dipersiapkan dulu. Misalnya ada 2 data center misalnya. Ini caranya hapus gimana? Oke, misalnya ini ada UNS itu kantornya di mana aja tuh? Yang di luar Solo. Madiun ya? Kebumen. Kebumen rana internet, Mas. Apelan, Mbak, Sukoharjo. Sukoharjo. Ini misalnya, gambarnya masih ini. Misalnya ini Solo Sukoharjo. Di sini ada ini kita ceritanya KVM ya. Ini data center Puskom. Di sini data center Puskom juga. Ini KVM. KVM kernel based virtual machine tadi. Ini ada VM-nya. Ini saya beri tanda tanya. Kenapa saya beri tanda tanya? Masih kosongan. Jadi ceritanya yang tanda tanya ini disiapkan sebagai backup dari VM yang ada di data center Puskom. Nah, kalau KVM itu cara kerjanya seperti ini. Dia bisa dipindah-pindah juga, bisa dipindah. Tapi ini kita sebut cluster 1, ini kita sebut cluster 2. Ini teori clustering cloud computing ini. Ini bisa dipindah ke sini. Dia bisa dipindah ke sini. Dia bisa dipindah ke sini.
Tapi ekosistemnya harus disiapkan terlebih dahulu. Harus disiapkan terlebih dahulu, harus di konfig supaya jadi dalam satu klaster, supaya klasternya sama. Tidak boleh dibangun pada ekosistem yang berbeda. Misalnya di sini menggunakan VMware ESX atau Proxmox. Di sini juga harus menggunakan Proxmox atau VMware ESX yang sama dengan klaster satu. Tidak bisa yang satu OpenSUSE, yang satu Proxmox, itu tidak bisa. Nah, VM ini bisa istilahnya di live migration ketika ini misalnya siakatnya down. Kemudian layanan yang di sini akan menyala menggantikan layanan yang down tadi. Dengan syarat live migration itu, di sini sudah dicepak ke rumahnya. Jadi misalnya kamu mau pindah rumah gitu ya, rumahnya harus ada dulu. Kamu tinggal jalan ke situ, barang-barang yang diperlukan diangkut seperti itu. Itu KVM. Nah, kalau kontainer, ternyata di sini ada kontainer. Terus di sini ada UNS di mana ini? Madiun. Ada loh, UNS di Madiun ada. Di Madiun. D3 Informatika di sana. Kemudian ada data centernya. Di sini container base. Pakainya OpenSUSE misalnya. Nah, ini bisa diupload ke repositori publik atau mungkin UNS bikin repositori sendiri gitu. Git Cloud itu ada itu appliance-nya banyak bertebaran, bisa dikembangkan sendiri. Kemudian hypervisor yang diinstal di Madiun di sini akan menarik menarik kontainer tadi supaya menjalankan fungsinya di sini. Tidak perlu disediakan rumah terlebih dahulu seperti itu, tidak perlu. Jadi bukan tidak mungkin sebuah server berbasis kontainer, VM berbasis kontainer yang bentuknya aplikasi, misalnya ada Ubuntu kontainer yang khusus menjalankan WordPress. Normalnya dia akan berukuran sekitar 700 sampai 1 giga ya, kalau kosongan plus WordPress. Tapi kontainer ini dia bisa bahkan berukurannya cuma 200 mega. 200 mega atau bahkan lebih kecil. Dan dia kontainernya akan membengkak seiring data yang dimasukkan ke situ. Data sebuah website semakin banyak gitu, kontainernya ukurannya akan semakin besar. Seperti itu bedanya. Kurang lebih kamu bisa pindah-pindah rumah tapi tidak usah beli rumah gitu. Apa ya? Ibaratnya apa ya? Nomaden gitu. Suku yang tinggalnya pindah-pindah gitu. Tapi mau pindah ke Palur gitu tidak usah punya rumah di sana. Misalnya tinggal di bawah flyover, dia masih bisa jalan seperti itu, masih bisa makan, masih bisa bekerja. Nah, itulah kontainer. Kalau KVM dia harus disediakan rumahnya dulu, harus disetting dulu ekosistemnya bagaimana yang mirip, dibangun dengan platform yang sama, kemudian dia bisa menjalankan fungsi sama seperti ketika belum membackup. Jadi bedanya itu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Kalau tidak ada, saya yang bertanya ini. Saya yang bertanya. Nah, apakah platform untuk membangun virtualisasi ini hanya Proxmox saja? Apakah platform yang digunakan untuk membangun virtualisasi hanya Proxmox? Tidak. Siapa tadi yang jawab? Saya Pak Adianza. Oke. Apa saja Mas? Setahu Anda apa saja? VMware XCI itu Pak. Red Hat Virtualization. Terus Hyper-V. Ya, saya yang disebutkan yang terkenal ya ini ya. Ya Pak. Bentar, saya share lagi. Mana tadi?
Kelihatan ya? Nah, ini kelihatan nggak nih? Kelihatan, Pak. Ini saya mengambil komparasi dari g2.com, dia sebuah situs review software gitu ya, bukan software tok sih, apa saja di review ini. Software e-learning, software survei, software OS juga di review, yang nggak ada laptop ini. Pokoknya software gitu ya. Enter product name, software kategori, service name. Nah, ini saya mereview platform pengembang virtualisasi. Ada yang saya masukkan ada 4 karena maksimal 4 ya. Kalau mau masukkan yang lain harus di del dulu. Yang pertama Proxmox, kemudian ESXi. ESXi ini produknya VMware. Kemudian Microsoft Hyper-V, kemudian yang terakhir adalah OpenStack yang saya sebutkan yang terkenal sering dipakai seperti itu. Proxmox market segmennya small business. Wah, nggak enak ini. Small business, tinggal praktisi atau divisi IT yang perusahaannya skala kecil gitu. Kemudian ESXi mid market, ini sebetulnya yang paling powerful menurut saya yang ini. Sepanjang saya pernah memakai 3 platform ini. Mid market, kemudian Hyper-V. Hyper-V ini di keluaran Microsoft, ini tahun 2012 saya punya ini sertifikasinya ini. MCSE, Microsoft Certified System Engineer. Yang setelah lulus nanti mau ikut sertifikasi seperti ini, istilahnya apa ya? Nabung dulu. Cepat-cepat tabungan gitu. Kalau saya dulu 2012 habisnya sekitar 7 juta, tapi balik modal. Kita jadi konsultan gitu, konsultan disalurkan oleh Microsoft Southeast Asia, jadi Microsoft Asia Tenggara, academic research, kerjasamanya dengan instansi pendidikan, universitas gitu, di situ disalurkan. Nah dulu waktu S2 ini ngambil sertifikasi seperti ini, kemudian jadi semacam auditor untuk sistem engineer. Sistem engineer itu divisi yang tugasnya nginstal sistem operasi untuk server itu. Pernah beberapa kali di BINUS itu pakainya ini ya Hyper-V. Kemudian kamu mungkin pernah dengar ini ya, Kalbis Institute. Kalbis Institute itu perguruan tinggi swasta juga, di bawahnya BINUS, kerjasama dengan BINUS, dia pakainya juga ini. Nah, kerjaan kami dulu nginstal Hyper-V di situ. Kemudian pernah juga nginstal ini di Semarang kalau nggak salah namanya Apak Inti Corpora, jadi perusahaan tekstil agak lumayan besar lah. Kamu perjalanan ke Semarang lewat itu sebelum ini apa namanya Agendam atau Kodam Diponegoro itu. Kodam Diponegoro. Itu pakainya Hyper-V, gajinya lumayan. Walaupun tidak setiap bulan gajian ya, gajiannya kalau disuruh nginstal aja, suruh nginstal maintenance dibagi beberapa tim gitu. Kenapa dia reviewnya paling tinggi? Karena menurut saya dia ini yang paling GUI-nya paling ramah gitu. Sebagai bayangan kamu nginstal DNS di Linux ruwet ya. Aptitude install 9. Di Hyper-V ini tinggal di next saja, di next. Kemudian nggak ada yang namanya FTP error, seperti itu nggak ada. Karena dia menggunakan Active Directory. Di situ milih service yang mau diinstal apa, misalnya FTP, kemudian FTP-nya itu mau dibikin bagaimana, misalnya dibikin anonymous atau dibikin harus login atau directory listingnya nggak kelihatan, tapi FTP-nya bisa diupload seperti itu. Ada menunya seperti itu. Cuma dia harganya mahal, harus beli Windows Server. Nah, yang paling nggak enak ini kebiasaannya Microsoft. Ketika rilis ekosistem terbaru, ekosistem yang lama, itu supportnya langsung di discontinue. Nasibnya seperti Windows 7 gitu loh.
Windows 7 itu masih cukup handal ya. Dipakai untuk ngegame masih oke. Untuk programming Java menggunakan NetBeans masih bagus. Masih support lah. Untuk C++ masih support. Untuk Windows IoT Core itu juga masih bagus. Tapi servis keamanannya discontinue. Jadi konsumennya dipaksa untuk pindah ke Windows 10. Windows Server pun seperti itu. Windows Server 2003 kamu kelas berapa? Itu sampai sekarang sebetulnya masih bisa digunakan. Ada perusahaan di Solo cukup besar perusahaannya. Dia punya holding sebuah hypermart gitu, tapi lokal Solo, bukan Carrefour, bukan Transmart, bukan ya. Dia itu masih pakai Windows Server 2003, masih running well sampai sekarang. Kemudian sebelahnya ini OpenStack. OpenStack ini dia itu menang handal, tapi dia sangat handal bahkan ya, karena dia memang dibangun berbasis kontainer, tapi dia kalah dengan ESXi dan Hyper-V karena kebutuhan untuk membuat ekosistem sebuah data center atau hypervisor-nya itu paling tidak butuh 4 server untuk menjalankan satu data center. Kalau yang 3 ini, yang Proxmox, ESXi, dan Hyper-V, ini kan diinstal di satu server pun beres ya. Bisa jalan, bisa di dalamnya bisa langsung membuat VM. Nah, kalau OpenStack ini beda ceritanya. Dia membutuhkan paling tidak 4. Satu sebagai controller, satu sebagai backup, kemudian 2 yang menjalankan VM-nya. Satu menjalankan VM, yang satu menjalankan kunci untuk mengakses VM-nya. Jadi ini aman handal, tapi butuh minimal 4 server untuk menjalankan satu ekosistem OpenStack seperti itu. Kemudian, nah ini contoh-contohnya ini ada Proxmox, ESX. Nah, mana yang harus dikuasai? Kalau skalamu lokal, kamu menguasai ini cukup ini. Small business, Proxmox VE. Skalanya nasional company, seperti pemerintah pusat, apa ya, Direktorat Jenderal Pajak, itu pakainya ini, ESXi. Polri, Polda Jogja, itu pakainya ESXi. Polda Jateng juga otomatis mungkin seperti itu, tendernya seperti itu. Ini relatif mudah, ini bukan VMware biasa ini. Jadi yang mengeluarkan memang VMware, tapi ketika diinstal dia bukan VMware. Dia hampir sama seperti Proxmox, tapi sedikit lebih GUI. Kalau mau paling GUI ya yang ini, Hyper-V. Ini kelasnya corporate, pabrik. Pemerintah jarang menggunakan yang Hyper-V. Oke. Sampai mana tadi? Kita lanjutkan. Oh, share-sharannya ketutup lagi ya? Oke, ini adalah storage model. Storage model yang disupport oleh Proxmox VE. Dia bisa mensupport storage model biasa, storage model yang diinstal langsung dedicated dalam sebuah host. Jadi komputer di dalamnya ada harddisknya bisa langsung dikenali. Selain itu, dia juga bisa mensupport ISCSI. ISCSI atau istilahnya SAN, Storage Area Network. Storage Area Network di mana harddisk jaringan dipisahkan dari servernya. Ini yang gambar sebelah kiri, ini adalah ISCSI model lama, dia masih menggunakan berbasis Ethernet ya. Kecepatan maksimal berapa kalau Ethernet? 100 Mbps. Mbps bener ya, 100 Mbps ya. Nah, sebelahnya ini dia SCSI juga atau Storage Area Network yang sudah berbasis fiber channel atau kabel fiber optik atau mekanismenya seperti ini. Storage network, ada beberapa array port,
report ini adalah Ethernet juga, single mode fiber, dia ini network interface card, kita sebut NIC aja supaya lebih umum ya. NIC-nya ini berbasis single mode fiber, terinstal langsung dengan hard disk storage array, kemudian dari situ dikoneksikan dengan kabel fiber optik, kemudian dikoneksikan ke server. Jadi host ini adalah, misalnya host ini web servernya, kemudian sedangkan yang storage array ini adalah database-nya. Dia dipisah seperti ini supaya ketika hostnya ini rusak, hostnya ini down seperti itu, database-nya tidak terpengaruh. Nah, ini tidak jarang instansi yang memisahkan antara database dengan web atau interface-interface yang lain dari aplikasi-aplikasi jaringan. Supaya kalau tujuan yang pertama adalah untuk meringankan kinerja ya, tujuan kedua biasanya untuk keamanan. Jadi misalnya hostnya ini compromise, diambil alih gitu oleh hacker, storage array ini datanya aman, datanya tidak bisa istilahnya ini diutek-utek gitu, tidak bisa. Mau lebih aman lagi kabelnya dicabut, sudah storage array-nya sudah nggak terkoneksi ke web servernya. Jadi PVE ini mensupport segala macam bentuk ini storage, mulai dari ESXi, fiber channel, kemudian storage biasa yang terinstal di dalam hard disk seperti itu. Kemudian fitur berikutnya dia high availability. High availability ini adalah tadi yang saya gambarkan di beberapa gambar sebelumnya tadi di Solo, Pabelan, dan Medion tadi. Ketika ada satu VM yang down, misalnya resource-nya habis atau memang maintenance atau memang sedang sengaja di-down-kan seperti itu, layanannya akan di-backup dengan VM yang berada di cluster yang lain. Menggunakan fitur ini, live migration. Sejak 2012, jadi Proxmox ini masih termasuk muda ya, dia lebih muda dari ESX, bahkan lebih muda dari VMware ESX. Dia ada sekitar tahun 2010, Proxmox 1 sejak 2012. High Availability Cluster, HA Cluster itu adalah High Availability Cluster. Dari virtual machine-nya ditingkatkan dengan menambahkan fitur itu, memiliki kemampuan untuk memindahkan virtual machine dari satu cluster ke cluster yang lain. Seperti itu. Fitur berikutnya, dia memiliki yang namanya virtual appliance. Proxmox VE di dalamnya ada pre-package server software appliance yang bisa di-download langsung melalui GUI, melalui webnya. Jadi disediakan portal untuk mendownload virtual appliance. Virtual appliance yang disediakan berbasis turnkey Linux. Turnkey Linux itu kamu bisa googling sendiri nanti, turnkey Linux itu isinya apa. Dia itu portal yang isinya sekumpulan server-server Linux siap pakai. Jadi tinggal di itu yang screen capture yang di bawahnya itu ada LAMP, Stack, ada WordPress, LAMP itu Linux, Apache, MySQL, PHP, MyAdmin ya. Ini paket gitu, tinggal download terus langsung dipasang jadi sebuah kontainer. Kemudian ada WordPress, ada banyak lagi, ada OpenCloud, itu kamu bisa membuat semacam Dropbox itu. Kemudian instalasi minimum requirement-nya ini CPU harus 64 bit, support Intel VT teknologi, virtualization teknologi. Minimum RAM-nya 1 GB karena sekitar 500 GB itu sudah digunakan untuk sistemnya. Kecil ini sebetulnya, 500 GB. Zaman sekarang mana ada Linux 500 GB, paling enggak 1,5 GB.
Kemudian ada hard disk-nya, paling tidak ada satu hard disk yang terpasang untuk menginstal dan mengekstrak OS yang diinstal tadi, kemudian satu network interface card untuk biar bisa di remote. Kalau nggak ada NIC-nya, nginstal tok wis nggak bisa di apa-apakan. Ya. Sedangkan recommended-nya ini, recommended-nya bisa kamu baca sendiri. Ini tidak harus ya, ini tidak harus OS-nya menggunakan RAID, Sun itu tidak harus. Yang penting ada hard disk-nya gitu saja. Hard disk paling tidak ya berapa ya, 20 giga lah, 20 sampai 50 giga. Kemudian, nah ini selanjutnya demo. Sebelum ya hanya seperti ini, install. Pilihannya sama persis dengan install Debian atau Ubuntu, tapi GUI ini. Install, baca ini kalau ada waktu, kalau nggak ada langsung di agree aja. Kemudian ini milih hard disk, hard disknya 8 GB, ini saya set 8 GB karena dia VirtualBox ya. Country ini normatif lah. Kamu bisa ngisi ini semua. Indonesia, Asia, Jakarta, time zone-nya jangan salah. Kemudian ini passwordnya password untuk login. Seperti password Linux pada umumnya itu, digunakan untuk login. Kemudian ini domainnya, karena saya nge-bridge dari VirtualBox ke Windows ke IndiHome, jadi dia otomatis dapat IP ini sendiri. Sebaiknya kalau nginstal di server beneran dia tidak diisi ini ya, otomatis ya. Namanya server kan IP-nya nggak boleh ganti-ganti. Ini kalau saya restart nanti ganti lagi, nggak 192 atau 0816. Mungkin ganti 17, mungkin ganti 18. Nah, server itu nggak boleh IP-nya ganti-ganti. Kemudian ini proses instalasi selesai. Sebelum saya demokan ada pertanyaan mungkin? Enggak ada, Pak. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya istirahat 2 menit ya. Mau balesi orang-orang dulu ini. Istirahat 2 menit sambil minum-minum, sambil balesi WA. Kita lanjutkan demo habis ini. Siapa?
Oke, kita lanjutkan, teman-teman. Masih di sini semua ya? Masih, Pak. Orang-orangnya tinggal 24. Padha ning di sholat ya. Oke. Ini yang 2017 berapa orang? Saya mau cerita sedikit ini ya. Kira-kira dari paparan saya tadi, kamu bisa dapat ide skripsi nggak? Lalu 2017. Kalau yang dari disampaikan sama Pak Hatta sendiri sih kemarin di grup skripsi Pak. Mas Hijrah posisi di mana? Saya di lab Pak. Tolong dinyalakan kameranya, Mas. Mesti nganggo masker. Kamera saya laptopnya mati murup gitu Pak. Dangdutan, mantap tuh. Sama anak-anak. Yang penting pakai masker ya, Mas ya. Aman Pak, aman. Ya. Saya mau melanjutkan cerita ini. Tadi kan saya memaparkan ini ya, perbandingan Prockmock, SXI, Hyper-V, OpenStack gitu ya. Itu sebetulnya dari situ kamu bisa dapat judul skripsi. Jadi analisis kinerja dari platform virtualisasi untuk mensupport CBT gitu misalnya, atau UKK online. Jadi nanti dianalisis yang pakai Prockmock KVM performanya bagaimana, yang memakai Prockmock container bagaimana, yang memakai OpenStack bagaimana, yang memakai ESXi bagaimana. Nah, itu dibandingkan seperti itu sudah cukup komprehensif itu untuk sebuah skripsi. Belum ada ini yang bahas ini. Dari angkatan 2014, 15, 16 belum ada yang bahas yang saya sebutkan tadi. Nah, terus uji cobanya di mana? Uji cobanya ya di sekolah atau mau diinstal sendiri juga bisa. Butuhnya saya pikir cuma satu kalau nggak pakai OpenStack loh. Kalau nggak pakai OpenStack. Butuhnya satu server diukur. Nanti kalau sudah dihapus, install lagi, ukur lagi. Kalau udah hapus, install lagi, ukur lagi. Itu dikerjakan 2 bulan maksimal selesai seperti itu. Itu contoh saja. Yang masih bingung, waktu saya belum dapat ide skripsi ini bagaimana. Nah, itu contoh saja. Nah, baik, kita akan ngapain tadi? Demo instalasi ya. Demo instalasi. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Betul Pak. Instalasinya cukup mudah ini. Ini Debian. Orang yang ini. Debian 64 bit. Kemudian memorinya kita samakan aja, itu memorinya 2 GB, ini juga 2 GB. Yang sudah saya install ini 2 GB ya. Ini saya set ke 2 GB juga. 2 tambah 2, 4. Berarti urung-urung saya udah menghabiskan 4 GB ya. Nunggu virtualisasi tok. Kemudian biasa create disk virtual 8 GB mungkin enggak apa-apa lah, 8 GB aja. Eman-eman harusnya. Idealnya itu 30 GB, paling enggak kamu punya 30 GB. Nah, ini sudah jadi, kita akan install di sini.
sebelumnya kita pastiin dulu ini, dipasang dulu ceritanya. Proxmox VE-nya masih menggunakan yang 4.2 yang versi terakhir ketinggalan di kampus ya. Nah, kita mulai instalasinya. Wah, berat nih. Ada yang laptopnya 16 GB. Nah, ini end user license mau dibaca ya monggo, tapi kok nggak habis-habis ya ini. Kalau nggak mau baca ya langsung di agree aja ini. Nah, ini adalah pre-partition sebelum diinstal ke hard disk. Pre-partitionnya seperti ini. Ini adalah partisi manualnya. Ini ada swap size, ada max root, ada min free, ada max vz. Nah, ini keterangannya kita bisa tahu dari sini, dari laman resminya Proxmox di bukan Wikipedia ya ini ya. Jadi ini halaman wiki CMS untuk Proxmox ini, walaupun tampilannya Wikipedia, tapi dia miliknya miliknya proxmox.com, miliknya organisasi. Dia berarti cukup apa ya namanya, terpercaya. Nah, ini kamu bisa baca di Advanced LVM Configuration Option. HD size mendefinisikan total hard disk yang digunakan. Di sini Anda bisa reserve atau memesan free space dalam hard disk untuk partisi lebih lanjut atau partisi di kemudian hari, further partitioning. Sebagai contoh untuk penambahan ini ya, penambahan LVM storage ini ya. Kemudian yang berikutnya swap size. Swap size ini adalah mana tadi? Nah, ini dua-duanya kelihatan ya. Nge-share dua ini kelihatan. Kelihatan. HD size ini 8.0 ini tadi berarti 8 GB ya, tidak bisa dikecilkan lagi. Oh, bisa. Kemudian swap size mendefinisikan ukuran dari swap. Ukuran defaultnya adalah minimal 4 GB dan maksimal 8 GB. Hasil dari swap size ini tidak boleh lebih dari ukuran hard disk per 8. Jadi ukuran hard disk per 8, kalau hard disknya 8 GB dibagi 8 berarti swap size-nya 1 ya, tidak boleh lebih dari 1. Nah, ini nggak ideal, padahal RAM-nya 2 GB. Sebetulnya nggak boleh, kalau diinstal di server beneran ini nggak boleh sebetulnya. Kalau di server beneran RAM 2 GB, HD size sekitar berapa namanya? HD size katakanlah 60 ya. Sing penak dibagi 8 piro? 80 GB, kemudian swap size-nya 80 per 8, berarti maksimal 10. 10 sudah lebih dari 2 GB. Ada yang bilang bahwa swap ini ukurannya 2 kali RAM. Berarti kalau hard disk-nya 80 GB ya, 80 GB dibagi 8, swap-nya akan berukuran maksimal 8 GB, sementara RAM-nya 2 GB. Berarti swap-nya bisa di-set ke 4 GB. Nah, kalau seperti ini tidak bisa, swap 1 GB
bahasa Jawanya ini ya, muspro sia-sia dia. Kemudian Maxroot mendefinisikan ukuran maksimum dari root volume. Root volume itu kalau di Windows itu namanya apa ya? Sistem C. Yang isinya Windows System 32, My Document, posisi default seperti itu. Nah, itu namanya Maxroot. Ukuran maksimum dari sebuah Maxroot atau sistemnya tadi itu adalah HD size per 4. Kalau HD size-nya 8/4 berarti Maxroot-nya 2 GB. Tidak mungkin juga ini karena Proxmox itu butuhnya sekitar 6-7 GB untuk sistem saja. Jadi kalau saya partisi secara manual dia malah rusak nanti. Kemudian MaxVZ ini adalah maximum size of data volume. Jadi ini seperti home user, kemudian var www, kemudian data apa lagi ya? Ya pokoknya dokumen non sistem dia dimasukkan ke MaxVZ. Ukurannya adalah ini data size dari MaxVZ. Rumusnya adalah ini tidak harus tapi idealnya seperti ini. HD size dikurangi root size dikurangi max root tadi dikurangi swap size dikurangi min free. Sedangkan min free adalah sejumlah free space yang tersisa dalam LVM setelah dilakukan instalasi. Ukuran idealnya adalah HD size per 8. Jadi minimal 8 GB. Minimal 8 GB harddisknya. HD size min free-nya adalah minimal ada 1 GB harddisk yang space harddisk yang free digunakan untuk alokasi untuk min free ini. Berarti MaxVZ kalau harddisknya 8, ukurannya adalah 8 dikurangi root-nya tadi berapa? Root per 4, 8/4, 8 kurangi 2, kurangi swap size-nya berarti 1 ya. Swap size-nya kurangi 1, 8 kurangi 2, kurangi 1, kurangi 1. Berarti MaxVZ di kasus kita ini ukurannya adalah 4 GB. 4 GB digunakan untuk nyimpen data-data yang dibutuhkan, misalnya data apa ya namanya, data template OS, data installer ISO dan seterusnya. Nah ini kita pakai defaultnya aja, biar enggak error. Yang penting menunjukkan installnya berhasil. Gitu. Optionnya saya tutup, kita pilih ini, kemudian di next, country Indonesia, Asia Jakarta, next. Password terserah ya, password. Kemudian hostname diberi nama misalnya ini cloud FKIP. Oh, ini enggak nge-bridge ya. Baleni. Sorry. Kita rubah dulu supaya nge-bridge, supaya satu jaringan. Oh iya. Supaya satu jaringan dengan yang ini, dengan yang Proxmox VE ini. Oke, kita ulangi dari awal. Cepat ini. 2 GB soalnya.
Nah, dia sudah IP-nya sudah benar sekarang 192.168.1.7 ya. Kalau yang Proxmox sebelumnya tadi kan 1.6 ya. Kita ganti dulu alamatnya. Walaupun saya lupa juga alamat yang Proxmox yang awal apa installnya sudah lama. Plot PTIK UNS AC ID misalnya seperti ini. Misalnya udah dia udah proses instalasi sebentar lagi selesai ini. Tadi passwordnya apa ya? QWERTY gitu. Jangan lupa sewaktu menginstal password nanti jangan sampai lupa seperti itu. Ini masih ada orangnya enggak ya? Tinggal 25. Masih, Pak. Masih, Pak. Tadi kayaknya banyak, tinggal 25. Loh, kok balik install lagi? Oh, CD-nya harus dilepas ya. Nah, ini sudah keluar ini ya. Welcome to Proxmox Virtual Environment. Please use your web browser to configure the server. Connect to 192.168.1.7.8006 upload login. Ini maksudnya apa ini? Kalimat ini kira-kira maksudnya apa? Buat nge-remote via web. Ya, kita disuruh login ya. Disuruh login ke apa tadi namanya? Web Management Console. Web Management Console. Nah, tampilannya akan seperti ini nanti. Tampilannya akan seperti ini. Tapi kita buka lagi ini. 192 7 berapa tadi? 8006. Kok tidak bisa? Oh, atasnya harus ini. https://. Nah, loh kok gini lagi? Your connection not private. Enggak apa-apa, ini komputer kita sendiri ya.
Nge-lag. Nah, sudah. Username. Nah, ini username-nya perasaan saya tadi nggak masukkan username ya. Username-nya apa kira-kira? Email. Hah? Bukan, username-nya root. Biasanya kalau OS server seperti ini. Kalau nggak ditanya username-nya apa, berarti username-nya root. Nah, kita sudah punya dua ini ya. Oh, sayang sekali namanya sama. Nah, dua ini rencananya akan kita cluster. Karena di sini kan masih satu ya, ini masih satu, ini masih satu. Akan kita cluster supaya menjadi apa namanya dua VM, dua host, dua hypervisor yang bisa menampung banyak host seperti itu. Perintahnya bagaimana? Perintahnya googling dulu. Saya agak lupa ini. Nah, ini cluster manager. Ini ya gampang ya. Tinggal ngetik seperti ini. PVECM create cluster name. Kemudian PVECM add IP address. Ya, coba aja. Gampang, tapi nanti kalau error pusing juga. Kita ada dua proxmox nyala ini ya. Ini sama ini, yang mau dijadikan cluster yang mana terserah ini. Mungkin ini aja yang diinstal lebih dulu. Perintahnya apa tadi? PVE CM create TTIK. Nggak ada, no? Nggak ada respon apa-apa. Oke, coba dulu. PVECM status. Oh, udah berhasil. Wednesday. Oke, kita masukkan anak buahnya sekarang. Bosnya sudah jadi. Server pertama jadi bos. Server berikutnya caranya pindah seperti ini. PVECM add IP address cluster. IP address cluster itu IP address-nya yang ini. Ini tadi IP-nya, oh ini. 192.168.1.6. Berarti kita masukkan, oh yang ini belum login. Root QWERTY PVECM spasi add spasi 192.168.1.6. Can establish. Yes. Oh, lemot ini. Iya, lemot. Padahal jaringan lokal.
Sambil nunggu ada pertanyaan mungkin. Belum masuk ini. Harusnya ada satu lagi seperti ini, yang hijau-hijau ini ada satu lagi ini di bawahnya. Oh, ini masih protes, masih proses nih ya. Kemungkinan gagal karena yang pertama namanya sama dia. Oke, sambil nunggu kita bahas dalemannya ini, daleman. Di sini menunjukkan storage disk usage-nya sudah mencapai 64% ya. Ini padahal max root-nya yang tadi. Max root kemudian sudah mulai lemot ini. Ini adalah summary-nya. Dia bisa mendeteksi ini, bisa mendeteksi uptime-nya ini, uptime, load average, kemudian CPU usage 94,89%. Ini menurutmu ideal nggak ini untuk sebuah server? Tidak. Ini sudah kritis ya, ini critical, sudah merah itu. Dia nggak boleh lebih dari 70% kalau server itu. Kalau komputer desktop untuk gaming ya terserah. Semakin tinggi CPU usage berarti dia malah semakin bagus performanya untuk 3D, untuk render video, untuk gaming seperti itu malah bagus. Tapi kalau server nggak boleh 94. Ya karena saya set tadi cuma satu CPU. Padahal CPU-nya sudah ini i7 generasi 10 13 GHz satu aja, tapi satu kali harusnya kan 4 kali ini. 4 kali Intel Core. Kalau diinstal di server beneran dia akan dihitung seperti itu. Jadi 4 kali 1,3 GHz ya akan dikenali seperti itu. Karena dia hypervisor tipe berapa? Tipe 1 kemarin yang berjalan langsung di atas mesin. Kalau dia seperti VirtualBox, dia tidak bisa menghitung alokasi CPU total seperti itu. Kemudian swabnya sudah dihitungkan ya, sudah dihitungkan. Kemudian ini adalah service yang berjalan. Lemot banget. Nanti bisa coba-coba sendiri ya, coba-coba sendiri di rumah. Kalau penasaran nginstal sendiri gitu. Ini servisnya bisa restart. Mulai dari SSH, kemudian ada apa lagi? Oh, waktu NTP server, ini lognya, ini Open SSH server, ini proxy. Kemudian ini ada firewall, jadi di dalamnya ini ada firewall-nya. Ini juga bisa jadi deskripsi lagi nih. Perbandingan built-in firewall bawaan dengan firewall yang diinstal dalam VM untuk manajemen traffic. Lebih cepat yang mana responnya, itu juga bisa jadi ini namanya skripsi. Kemudian network, nah ini yang saya ceritakan tadi, VMBR, ETH0 nya nggak ada, aktif tapi nggak ada, lawang ini VM.
Otomatis dia nggak ada ini TH0-nya. Kemudian maksud saya karena ini VM jadi VM dia harusnya kan jadi hypervisor karena dia diinstal dalam VirtualBox jadinya jadi VM. Kemudian ini VMBR adalah Virtual Machine Bridge, jadi dia cloud-nya ini dia nge-bridge dari pura-puranya mesin hypervisor sehingga dia dapat IP ini. Kemudian ini DNS-nya enak ya, nggak usah install bin 9 langsung jadi WTIK, FKIP, ONS, ACID. Kemudian time-nya ini konfigurasi firewall-nya, ini add rule-nya. Kemudian ini konsolnya malah tambah lemot ini. Kemudian, nah ini saya mau menunjukkan apa tuh tadi. Nah ini. Aduh. Available-nya tinggal 476. Nah, ini. Yang ini aja. Yang lokal LVM ini yang ini ya, yang dokumennya tadi, harddisk dokumen. Konten, ini kita belum bisa create apa namanya VM karena harus ngupload template ke sini. Template di sini maksudnya adalah template OS-nya itu loh. Entah ISO, entah berbasis Docker seperti itu. Ini kita coba aja website. Kemudian full-nya enggak. Nah ini Linux container yang diinstal, yang mau dibuat itu mau diinstal kemana? Karena tadi kita tidak melakukan partisi, jadi pilihannya hanya ini, hanya lokal. Ini juga harusnya ada template yang dimasukkan ke sini dulu. Kita cek sudah selesai belum tadi? Oh masih waiting, gagal ini. Dia masih menunggu status ini apa namanya clusteringnya. Nanti yang di lab uji coba mandiri ya ini ya. Uji coba mandiri pakai PC beneran gitu, mengcluster dua proxmox. Proxmox diinstal di PC A, di PC B, terus di cluster perintahnya ini tadi. pvecm create spasi nama cluster. Tapi jangan punyanya Mas Febri skripsinya ini buat apa namanya clustering proxmox ini. Jangan diutek-utek nanti kasihan hilang semua datanya. Siapa? Pakai PC yang nganggur aja, jangan yang server beneran gitu. Wah ini error ini. Saya close aja ya, nambahin lemot nanti. Ini saya close dulu. Ini tetap masih lemot. Ini sebetulnya sudah ada host yang hampir dikenali, tapi prosesnya belum selesai tadi. Malah jadi error. Baik, kita lanjutkan buat VM dulu. Kita buat
create VM. Misalnya ini. Kita refresh bentar ini. Wah, malah pedot. IP-nya lah nggak salah tuh nih. Oh bener nih, masih nyala. Di restart dulu aja ya. Kita nunggu sebentar di reset. Masih kelihatan ya? Masih, Pak. Lah ini loh, maksud saya nih loh. Nah ini loh. Konten tadi kan nggak bisa ngeload karena lemot tadi. Template, nah ini bisa download ini. Banyak sekali ya ini ya. Bisa juga ngupload kontainer atau ISO yang sudah di-download di komputermu, diupload ke sini. Kemudian dijadikan semacam master instalasi untuk membuat VM maupun kontainer. Kita coba download dulu. Harddisknya sudah mau habis ini. Apa yang kecil apa ya? Debian. Linux, Pak. Linux cuma 600 mega. Lah di sana aja 400 mega, Mas. Ubuntu 12. Ubuntu Arch Linux. Ya coba. Oh, LXC. Mesinnya lebih kecil lagi nih. Oh, bisa. Bisa, tapi nanti kalau dijalankan bubar ini. Ini yang di rumah punya PC jangan, kalau PC harus diformat ulang nanti. Yang punya PC ora kanggo gitu, yang punya PC blast tidak terpakai itu bisa dijadikan ini hostnya Proxmox. Halo, saya terlempar keluar nih. Masuk, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Masuk, Pak. Gara-gara download Kalah, Pak, internetnya. salah. Tiga 38, wah lama ini. Oke, bentar lagi selesai. Tunggu aja. Ada yang pakai SSD? Saya, Pak. Caranya ngecek read write-nya gimana, Mas? Pakai benchmark ASSD benchmark gitu, Pak. Tulisannya apa? ASSD benchmark gitu, Pak. Ini bukan? Adware atau bukan? Bukan, Pak.
Oh, ukurannya kecil tuh. Iya, portable loh Pak itu Pak. Berarti komputerku anu ya. Download dua dunia berbeda ya dari VM-nya. Ya. Nah, wis arep rampung. Harddisknya habis. Ya pokoknya caranya gitu. Cuma nunjukkan aja ya. Oh, bisa ya. Download finish. Pas. Oke. Connection error tau. Oh ya, ini sudah masuk nih konten. Oh, malah 193 Mas. Cilik banget ini. Share Ya. screen-nya belum Pak. Oh iya. Share screen, Pak. Sudah. Sudah. Nah, ini udah masuk ini Arch Linux tadi. Jadi ini ukurannya cilik malah ternyata lebih kecil lagi nih, 193 mega lah karena kontainer. Karena kontainer. Oke, kita buat sekarang create kontainer. Oh, ini mestinya berhasil tadi karena ada pilihan node. Node-nya ini mau diinstal di cloud atau diinstal di cluster bawahnya tadi. Karena server satunya mati ya ini jadi hanya satu pilihan. Hostname mau diberi nama apa? Misalnya apa ya? Sistem operasi. Isinya apa tuh Mas? Arch Linux itu? Ya OS Pak, tapi installnya dari awal. Jadi kita kayak build OS. VMID terserah, mau diisi 1000, mau diisi ini identifier aja ini. Defaultnya 100 kalau nggak salah. Oh, 1 nggak bisa. 112. Misalnya kamu kelompokkan yang kepala 1 itu untuk VM akademis. Jadi siakat apa masukkan situ. VM kepala 2 untuk UKM. 222, 223, 224 dan seterusnya. Storage lokal template. Nah, ini udah keluar ini yang kita download tadi. Next, root-nya bisa di nah, ini untuk menginstal ditaruh ke lokal LVM yang bawah tadi, lokal LVM 4,3. Piye cerita nih butuhnya 8 GB, sisanya tinggal 4. Diisi 3 aja ya, kasihan nih. Di size. ACL ini adalah semacam firewall-nya itu mau di enable kan atau enggak usah. Jadi CPU 1, CPU unit 1024, kemudian memorinya Proxmox tadi saya set 2 ya. Ini ada 512, berarti dia bisa menjalankan 4 VM. Network mau nge-bridge atau mau bentuk jaringan baru. Ini enggak mau keluar ini. Ethernetnya cuma 1 tadi. Harusnya ada 1 jaringan baru. Kalau dia nge-bridge berarti jadi 1 dengan jaringan Indium. Ya wis DHCP aja. DHCP firewall-nya DNS-nya 8888. Udah dia nginstal ini. Nah, itu. Pak, ini berarti kayak buat VPS sendiri gitu Pak? Yo, VPS, betul. Ini VPS ini. Ini bisa kamu jual ini.
Jadi syaratnya cuma ada servernya. Iya, Terus nggak boleh. Kalau Yang berdua gitu, yang satu juga bisa. rame men suara apa? Biasanya satu-satu doang. Gimana Mas? Mas apa mau alam? Tanya apa Mas? itu Pak. Jadi kalau mau buat jasa buat VPS atau hosting itu cuma syaratnya butuh server sama ini doang ya Pak. Butuh ruangan Mas, butuh ruangan. Terus server sing oke, terus AC, terus internet yang backupnya paling enggak ada 3 atau 4 gitu. Terus baru dijual. Ya Pak. Betul, Pak. Ini wis oleh di-stop burung kayak gini. Oh, udah. Udah Pak. Udah Cepet banget ya. selesai. Padahal virtual. Ya ini VPS-mu ini. Ini kalau kamu jualan VPS itu, biasanya ini yang dijual satu ini. Kemudian ada paket pilihan CPU-nya mau berapa, harddisk-nya mau berapa itu ya, ada toh. Nah, itu Ya, ada. bisa dibuka. Ngaturnya di sini ya Pak ya. Edit. Tapi ya tergantung yang jual. Kalau yang jual paketnya Proxmox, pengaturannya seperti ini. Tapi jarang itu seperti Niaga Host, rumah web itu tidak mungkin mereka pakai Proxmox. Paketnya paling enggak ya ESXi atau ini minimal OpenStack. Kalau Windows Server buat jualan orang balik modal kalau dijual lagi. Biasanya hanya untuk support proses bisnisnya perusahaan aja. Oke, kita coba nyalakan. Biasanya nggak bisa ini. Biasanya ada satu konfigurasi supaya dia bisa nyala di virtual, tapi saya lupa lewat mana. Mungkin nanti errornya apa kita googling bersama-sama. Saya di run dulu. Oh, itu. Loh, kok mau? Oh, yang nggak mau yang KVM deh. Ini IP-nya berapa ya? DHCP Pak tadi Pak. Oh, DHCP tapi piro? Oh, ini ada konsol. Ayo, passwordnya apa? Ini virtual di dalam virtual lagi gitu ya? Bisa bayangin. Iya. Sama. Root. Kasihan laptopnya kayaknya Pak. Hah? Laptopnya Laptopnya berat. Laptopnya anyar ya. siap. Laptopnya yang lawas wis game over. Waduh, passwordnya lupa. Passwordnya apa ya tadi ya? Loh, salah. Oh, bener ya. Root. Oh iya bener nih. Perintahnya apa? Linux untuk IP. Sama Pak. Iya, config. Command not found. Anu diinstal dulu Pak. Pacman -s atau netutils. Diinstal dulu package-nya yang ifconfig. Alah. Perintah untuk IP-nya aja aduh. Apa? Harus nginstal. Iya, itu jadi kosongan itu Pak. Oh, Linux kosongan gitu ya. Ya, pure base default. Ya. Ya, yang penting saya nunjukkan instalasinya seperti ini. Jadi ini yang dinamakan VPS itu ini. Nah, sekarang saya tanya. 112 sistem operasi ini masuknya model service yang mana, Mas? Apakah IaaS atau SaaS atau PaaS? Yang iya Pak ya. IaaS ya. Ayo, yang mana? Kan infrastruktur yang disewain. Ya, betul. Dia ini IaaS karena saya menciptakan sebuah server. Nah, bagaimana caranya supaya ini menjadi
SAS, misalnya saya mau membuat layanan apa ya? Layanan apa ya? Video streaming gitu. Layanan server untuk video streaming. Bagaimana caranya dia supaya menjadi SAS? Caranya piye, Mas? Masang software di situ, Pak. Terus Iya, nanti orang lain tinggal dia kasih akses ke ya, softwarenya. Betul, seperti itu. Bagaimana saya membuat server ini, VPS ini menjadi sebuah layanan seperti Dropbox gitu misalnya. Bagaimana? Halo, masih ada orang? Dipasangin Pasangi kayak sistem Dropbox informasi juga, Pak. buat itunya, Pak. Sistem informasi buat manajemen apa Nah, namanya storage gitu. Yang saya tunjukkan kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini dipasang ini loh, on cloud. Ini ada, lah ini ada multi platform ya, ada VM, ada ISO, ada VMDK. VMDK itu format untuk VMware dan ESX ini, VMware dan ESX. Kemudian ada Docker. Nah, ini yang diinstal yang ini. Yang Docker. Ini nanti formatnya akan kontainer seperti tadi. Kontainer tinggal template-nya tinggal di-download, di-upload lewat di-upload lewat ini. Lah ini upload. Apakah ISO atau kontainer, select filenya yang ada di harddiskmu yang sudah di-download. Dia akan muncul di bawahnya sini. Muncul di bawahnya sini, terus tinggal dinyalakan, kurang lebih seperti itu. Kemudian, nah ini sudah ada manualnya di sini. Caranya ngakses caranya mau buat, misalnya kamu mau buat spada gitu. Ada di sini juga ada. Tulisannya apa? Model atau enggak ada. O-nya 2. O-nya 2. Oh, model. Nah, ada ini course management system. Dia di-download juga bisa, download, di-upload ke sini, dinyalakan. Dia sudah jadi VPS untuk apa ya jenenge? SAS atau PAS? Perbedaannya tipis ini. SAS mungkin di sini kan kamu tinggal pakai ya, tidak pakai platform untuk mengembangkan sesuatu, tapi pakai untuk kegiatan yang ada hubungannya dengan ini pemanfaatan sistem. Berarti dia masuknya SAS, software as a service. Mau nunggu download dulu 400 mega atau mau dicoba sendiri? Coba sendiri ya. Coba sendiri deh, Pak. Harddisknya udah habis juga ini. Harddisknya udah habis. Ya caranya hanya seperti itu. Ini tadi VM-nya sudah jalan. Tadi mana ya tadi VM-nya? VM-nya melaku tapi hilang. Belum buka lagi dari awal. Nah, ini tandanya hijau seperti ini. Kalau dia apa namanya nyala, tandanya hijau. Kalau dia mati, tandanya seperti ini. Nah, misalnya kamu langganan apa namanya VPS gitu. VPS-mu tiba-tiba tidak bisa diakses. Nah, kemungkinan sedang ada maintenance atau dimatikan. Tapi ada yang namanya SLA, Service Level Agreement dari provider VPS, di mana dia itu tidak berkomitmen untuk tidak ngutek-ngutek sistem yang dibangun seperti itu. Jadi menurutmu kalau lihat mekanisme ini, sewa VPS itu aman atau tidak? Tidak aman. Tidak aman ya, karena saya bisa lihat ini ya. Ini kalau saya koneksikan ke IP public, kamu nyewa ini juga bisa. Saya beri ada itu tools namanya di integrated di CentOS Web Panel, atau kalau di Ubuntu namanya EC Hosting Control Panel. Lah itu
ada manajemen untuk usernya. Usernya mau dikasih voucher berdasarkan langganan, kemudian dikasih akses ke masing-masing VPS, seperti itu ada. Kemudian setelah dapat token dari langganannya tadi, user password-nya akan diganti oleh user. Nah, itu saya sudah tidak bisa ngakses. Paling bisanya ya matikan seperti ini. Mau ngakses dalamannya udah enggak kelihatan. Ada pertanyaan mungkin? Jadi gini ya, ini buat VPS. Ini servisnya model IaaS. Ini bisa dirubah ke bentuk apapun. Bisa dirubah ke SaaS, bisa dirubah ke PaaS. Untuk contoh SaaS ini tadi saya sudah menunjukkan model. Kemudian ada ini contohnya ini. Nah, ini ada Node.js. Node.js ini juga PaaS kalau ini, platform as a service. Kamu menginstal ini di VPS, kemudian kamu gunakan untuk mengembangkan sesuatu, mengembangkan apa namanya aplikasi web berbasis JavaScript framework. Ada banyak sekali ya ini ya. Kategorinya ada di sini. Saya gede kayak ini. IT infrastructure lah ini yang kategori IaaS, ada FTP, ada ini sebetulnya platform ini nyasar ke sini. VPN solution ini juga, Observium ini platform juga ini, platform PaaS ini, platform untuk network monitoring. Kemudian ada OnCloud, ada OpenLDAP ini untuk menampung user-user yang autentikasi ke aplikasi web, SSO itu gampangannya contohnya. Semua user SSO disimpan ke server OpenLDAP, kemudian dikoneksikan ke multi web gitu untuk autentikasi. Kemudian ini ada Git, ada ini media server membuat server apa namanya streaming tadi. Kemudian ini banyak contohnya ya. Bukan hanya turnkey juga ini. Ini ada content management. Nah ini SaaS banget ini. Ada WordPress, ada Odoo, ada Joomla, Moodle, ada Drupal, Magento dan lain-lain. Kemudian Pak, ya, Pak mau tanya Pak. silakan. Kalau CDN itu dia termasuk yang mana Pak? Yang kayak Cloudflare kayak gitu? CDN. Ya, Content Delivery Network itu loh Pak, yang buat nyimpen data web. CDN itu sebetulnya ini Mas, keseragaman istilah untuk fungsi dari sebuah ekosistem. Misalnya ekosistem server yang khusus digunakan untuk nyimpen media atau data-data. Itu diberi nama Content Delivery Network. Nah, konten tadi pertanyaannya apa? Cloudflare. Iya. Cloudflare-nya kenapa? Ya itu tadi termasuk bagian dari yang mana gitu loh Pak. Tapi udah dijawab tadi. Oh, Cloudflare itu sebetulnya provider, Mas. Temennya ada banyak. Ada Cloudflare, ada Amazon, ada GCP, Google Cloud Platform itu. Nah, Cloudflare itu dia tergantung yang nyewa sih itu sebetulnya. Dia hanya menyediakan rumah besar saja. Di dalamnya ada apa saja itu saya belum lihat malah Cloudflare ya. Produknya apa ini? Oh, banyak sekali ini. Berarti dia punya juga IaaS juga. IaaS untuk DOS protection. Kemudian ada IaaS atau server khusus menyediakan layanan SSL atau TLS. Oh, ini bagus ini. Jadi dia bedanya dengan Amazon. Dia adalah menyediakan layanan yang bukan untuk end user, tapi semacam ini ya, apa istilahnya apa ya, plugin gitu ya. Misalnya gini, misalnya saya mau punya web saya itu ada SSL-nya. SSL-nya tinggal nyewa miliknya Cloudflare. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak menyediakan layanan kosongan berarti. Tidak seperti Amazon. Kalau Amazon Web Service, dia itu seperti yang saya demokan tadi. Menyediakan, jadi usernya tinggal pilih. Saya mau nyewa server, atau mau nyewa software, atau mau nyewa platform. Nah, kalau Cloudflare sepertinya lebih ke layanan khusus ini, layanan yang sudah
tinggal pakai gitu. Pokoknya saya jualnya ini, kemudian tinggal di apa namanya? Tinggal dipasang di ekosistem milik si penyewa. Berarti dia bukan CDN ini, bukan content delivery, tapi dia semacam service ini, service delivery network ini. Di bawahnya itu ada Pak CDN tadi Pak. Mana? Itu Oh, ini. yang performance reliability. Buka aja isinya apa. Isinya apa ini? Oh iya ini dia ini VPS juga ini. Iya Mas ini jadi dia kamu pakai layanan di sini? Baru sih Pak, apa ada project buat nyimpen buat streaming gitu. Saya bingung cara nempatin itunya apa file MP3-nya. Nah, saya cari-cari tuh harusnya naruh di CDN, cuma saya belum menentuin sih Pak CDN-nya yang mana gitu. CDN-nya bisa pakai ini sebetulnya. Nggak harus sih itu sih, nggak harus Cloudflare. Nah ini sepertinya lebih ini Mas, lebih apa namanya, lebih fleksibel gitu. Dia terserah mau di, nah ini kategorinya kan ada, oh konten. Kategorinya ada banyak ini, mau misalnya machine learning. Oh dia menyediakan banyak platform ini, platform untuk AI ya ini. Tinggal pakai mana yang bisa diterapkan, walaupun nanti ini apa namanya coding sendiri, tetap coding sendiri. Kita hanya memanfaatkan platformnya aja. Mungkin menyediakan dataset itu juga bisa. Ya. Malah jadi iklan ini. Baik itu mungkin contohnya. Tadi sampai mana ya? Oh ya, ini tadi IaaS ya. Kemudian untuk menjadikan ini sebuah SAS atau PaaS ya tinggal fungsinya saja, dia difungsikan sebagai apa? Tinggal di server Arch Linux yang kosongan tadi diinstali model gitu, dia jadinya SAS. Kemudian diinstali Node.js gitu, dia jadinya adalah platform atau PaaS. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan lagi. Sudah 2 jam ternyata ini. Sampun Pak. 10:30, 2,5 jam malah. Mungkin ya, insya Allah kalau nggak hari Minggu, hari Senin, saya akan sosialisasi itu skripsi untuk 2017. Sekaligus cerita ini topik-topik riset di bidang cloud computing, terutama yang ada hubungannya dengan pendidikan. Kalau enggak Minggu, Senin, biasanya uya-uyaan dengan PPG. Nanti menunggu kabar lebih lanjut aja. Kemudian ujiannya nanti saya kirim soal aja. Kirim soalnya dari pertemuan awal itu yang apa namanya pengantar cloud, kemudian cloud service model, cloud deployment model, virtualisasi, dan ini materinya ini. Soalnya IC aja. Kalau pilihan ganda kesidikan materinya baru 5 slide kok. Pilihan ganda. Kalau angkatan sebelumnya nginstal langsung di kampus. Nginstal ini apa namanya? Proknoknya diinstal, berhasil running, udah pulang. Karena enggak bisa ini ya, enggak bisa nginstal ke kampus, ya udah tertulis saja. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Oke, Pak. Oke. Siap. Saya tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hatta. Oke.